Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya ketika bersama guru bimbingan konseling di SMP Mataram. Berdasarkan hasil wawancara yang saya laksanakan pada tanggal 24 Mei 2023, maka saya dapat simpulkan bahwa bimbingan konseling di sekolah SMP Mataram ini itu memiliki beberapa administrasi, yang diantaranya ada bimbingan klasikal, di mana bimbingan ini merupakan bimbingan yang khusus ada di kelas. Juga memiliki 4 layanan, diantaranya layanan pribadi, kemudian layanan sosial, layanan belajar, dan kemudian layanan karir. Selanjutnya, administrasi di sekolah SMP Mataram ini juga ada konseling pribadi, konseling kelompok, juga ada himpunan data. Himpunan data ini mencakup presensi kehadiran siswa, latar belakang keluarga, juga pengalaman siswa di waktu dia SD. Tujuannya apa? Himpunan data ini adalah ketika anak memiliki masalah, maka dari pihak bimbingan konseling di sekolah ini juga sudah memiliki data anak tersebut. Selanjutnya itu home visit. Layanan ini apabila anak sering tidak masuk sekolah, maka guru bimbingan konseling ini akan mendatangi siswa tersebut. Selanjutnya, guru bimbingan konseling mempunyai pegangan instrumen konseling yang pada setiap satu semester itu akan selalu dipantau. Kemudian, setiap pelayanan konseling itu memiliki data pembukuannya masing-masing, seperti konseling pribadi, juga ada konseling kelompok tadi yang sudah saya sampaikan. Di ruang BK sana itu masih belum memadai, karena ruangan tersebut itu masih menjadi satu antara ruang BK dan ruang UKS, dan sering juga dijadikan sebagai ruang tamu. Di sana terdapat kursi dan juga meja. Di sana, sekolah ini, jumlah guru BK di sekolah SMP Mataram ini hanya ada 3 guru saja, dan sudah dirasa sudah cukup. Karena setiap guru bimbingan konseling itu dapat memantau anak didiknya masing-masing, dan bukan berarti tidak menerima konseling di luar anak didik, tetap menerima. Namun ketika siswa yang bersangkutan memiliki masalah, maka akan diserahkan ke guru bimbingan konselingnya. Nah, bimbingan konseling di sekolah SMP Mataram ini hanya ada 3 guru BK, yang mana 1 guru BK itu memegang 1 angkatan, dan juga sistemnya itu berganti-gantian pada setiap tahunnya. Misal, 1 guru bimbingan konseling memegang kelas 7, tahun depannya memegang kelas 8, tahun depan memegang kelas 9. Kenapa demikian? Karena setiap guru bimbingan konseling itu tidak susah untuk memulai dari awal lagi, karena sudah memiliki data-datanya. Selanjutnya, untuk masalah konseling pribadi dan konseling kelompok itu insidental. Jadi terjadi atau dilakukan hanya pada ada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap ataupun rutin. Kemudian, permasalahan yang sering terjadi di sekolah ini sebenarnya permasalahannya tidak besar, tidak terlalu besar. Hanya saja permasalahan ini itu sering terulang-ulang kembali, sering terus-menerus terulang kembali. Seperti terlambat masuk sekolah, izin ke toilet padahal sebenarnya dia hanya pengen keluar kelas, juga mengenai atribut pakaian yang tidak sesuai aturan. Nah, di sana selain menjadi guru bimbingan konseling, semua staf BK itu juga menjabat sebagai wali kelas, sehingga setiap guru bimbingan konseling itu memiliki nomor HP dari orang tua murid, dan suatu waktu bisa menghubungi orang tua murid jika ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Apabila siswa sudah 3 kali melanggar aturan sekolah, maka guru bimbingan konseling itu akan memanggil orang tuanya, karena belajar dari pengalaman dahulu katanya orang tua itu ketika anaknya dihukum atau dipanggil, orang tuanya itu tidak terima. Maka dari itu apabila anak melanggar, meskipun sekecil apapun pelanggarannya, pasti akan diberitahukan ke orang tuanya. Nah, di SMP Mataram ini juga diadakan konsultasi via chat, karena ada beberapa anak yang malu, juga takut atau ketahuan sama teman-temannya ketika dipanggil guru BK-nya secara lisan. Jadi digunakan makanya via chat untuk bertemu. Konseling oleh guru bimbingan konseling dilaksanakan dengan alur. Pertama, ada aduan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kedua, memanggil siswanya. Selanjutnya, siswa akan ditanya tentang masalah yang dialami dan diberitahukan ke
wali kelasnya. Ketiga, anaknya dikembalikan ke kelasnya, tetapi tetap dipantau, dan apabila siswa melakukan pelanggaran lagi, maka dipanggillah anak dan juga orang tuanya ke sekolah. Demikianlah video presentasi yang saya lakukan saat di SMP Mataram kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.